Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Betty Anissa Wulandari, SSTM Kes. Saya merupakan dosen tetap di program studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Vokasi Universitas Karya Persada Muna. Berikut ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga dengan kode mata kuliah BDN 402 dengan bobot 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah ini terdapat pada semester 4. Mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali tatap muka yang ada di kelas dan 2 kali evaluasi yang terdiri dari ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk memahami konsep kesehatan reproduksi, kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan, hak-hak kesehatan reproduksi, faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, upaya pencegahan dan deteksi dini, memberikan asuhan keluarga berencana, serta mampu memberikan pelayanan kontrasepsi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah adalah CPNK 1, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep kesehatan reproduksi, serta mampu mengaplikasikan konsep gender dalam kesehatan reproduksi. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi serta mampu menganalisis rumor dan fakta yang terjadi terkait dengan kesehatan ibu dan anak. CPMK 3, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik pelayanan alat kontrasepsi serta mampu memberikan asuhan kebidanan pada akseptor KB bermasalah. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis evidence base dalam asuhan KB. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, konsep kesehatan reproduksi, yang kedua, konsep gender dalam kesehatan reproduksi, yang ketiga, masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi, yang keempat, rumor fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, yang kelima, jenis-jenis kontrasepsi, yang keenam, teknik pelayanan alat kontrasepsi, yang ketujuh, evidence base dalam asuhan keluarga berencana. Yang kedelapan, peran dan tugas bidan dalam primary health care untuk kesehatan wanita. Yang kesembilan, pemeriksaan dan tindakan pada penyakit kandungan. Dalam mata kuliah ini, teknik pengajaran yang saya gunakan yaitu dengan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Teknik yang pertama yaitu delivery. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Sistem pembelajaran yang digunakan menggunakan pembelajaran tatap muka di dalam ruang kelas secara langsung dengan mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan ceramah, di mana dimulai dengan pemaparan materi, setelah itu dilakukan sesi diskusi, tanya jawab, dan kuis dengan mahasiswa. Dalam pengajaran teori maupun praktik, saya menggunakan referensi yang terkini, baik dari buku terbaru, jurnal terbaru, kemudian media pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan PowerPoint. Sedangkan pada pembelajaran laboratorium, saya menggunakan daftar checklist ataupun daftar tilik. Teknik yang kedua yaitu interaction atau interaksi antara mahasiswa dengan dosen, di mana terjadi diskusi di dalam kelas antara mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian saya membebaskan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan atau memberikan saran maupun kritikan terhadap materi yang saya berikan. Kemudian tugas, di mana saya membekali kepada mahasiswa tugas-tugas terkait dengan materi yang saya berikan. Yang ketiga, sistem penilaian atau assessment. Yang pertama yaitu penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi. Indikator penilaian adalah rubrik penilaian sikap. Yang kedua, pengetahuan dengan menggunakan teknik penilaian serta lisan maupun tertulis dalam bentuk penugasan. Indikator rubrik analitik. Teknik penilaian yang ketiga yaitu assessment atau sistem penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap dengan menggunakan teknik observasi.
Indikator penilaian adalah rubrik penilaian sikap. Yang kedua, pengetahuan dengan menggunakan teknik penilaian secara lisan maupun tertulis dalam bentuk penugasan, indikator rubrik analitik. Kemudian yang ketiga, keterampilan teknik penilaian praktikum di mana mahasiswa mampu melakukan pemberian kontrasepsi pada fantom yang dilakukan di laboratorium. Indikator penilaian sesuai dengan daftar checklist atau daftar tilik. Demikian informasi yang bisa saya berikan terkait mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Berikut video pembelajaran terkait mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Pada materi ini yaitu pada pertemuan ke-10 dengan judul jenis-jenis kontrasepsi. Selamat menyaksikan. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berjumpa lagi di ruang kelas ini dengan mata kuliah Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke minggu ke-10 dengan materi jenis-jenis Kontrasepsi. Jadi saya mau menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah adik-adik mendapatkan perkuliahan pembelajaran pada siang hari ini, ada beberapa tujuan yang diharapkan adik-adik bisa mampu atau bisa tahu. Yang pertama, adik-adik bisa mampu mengetahui apakah itu definisi dari Kontrasepsi. Kemudian yang kedua, metode apa saja pada kontrasepsi, ada beberapa metode kan? Ya, Bu. Yang ketiga, adik-adik bisa tahu bagaimana mekanisme kerja atau cara kerja dari masing-masing Kontrasepsi. Kemudian ada efektivitas, jadi kan masing kayak hormonal dan sebagainya ada efektivitasnya masing-masing. Kemudian ada keunggulan dan kelebihan dari masing-masing kontrasepsi. Jadi diharapkan beberapa poin tersebut adik-adik bisa mampu mengetahuinya. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, untuk diharapkan adik-adik bisa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, saya cek dulu kehadirannya ya. Ya, Bu. Endang Sriwati, hadir Bu. Esa Naurayu, hadir Bu. Mariati, hadir Bu. Muazia Zahra, hadir Bu. Mulyati, hadir Bu. Puput Yanti, hadir Bu. Ode Devni, sakit ya? Ya, Bu. Ode Nur Hikmah Salimu, Hadir, Bu. Wamuna, Hadir, Bu. Natasha, Hadir, Bu. oke. Alhamdulillah banyak yang hadir ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum saya masuk perkuliahan pada hari ini, saya mau review perkuliahan yang sebelumnya pada pertemuan ke-9 tentang pelayanan kontrasepsi. Mungkin ada dari adik-adik yang masih ingat bagaimanakah kontrasepsi untuk menunda terjadinya menunda kehamilan. Ada yang bisa review sedikit dari yang lalu? Saya, Bu. Ya, coba dilihatin. Masa menunda kehamilan kurang dari 20 tahun, yaitu kontrasepsi yang reversibilitasnya tinggi. Maksudnya kesuburan dapat kembali setelah sampai 100%. Karena akseptor belum memiliki anak, maka diharapkan setelah melepas kontrasepsi dapat kembali kesuburannya. Contohnya seperti pil AKDR mini dan kontrasepsi sederhana. Ya, bagus sekali ya teman-teman. Adik-adik yang disampaikan sama temannya sudah sesuai. Jadi kalau untuk menunda kehamilan, biasanya pada wanita yang masih kurang dari 20 tahun. Jadi kalau dia menunda itu diharapkan setelah dia melepas kontrasepsi, dia bisa langsung 100% kembali kesuburannya atau bisa kembali bisa hamil ya. Kemudian yang satu orang lagi yang bisa mereview yang kedua untuk menjalankan kehamilan. Ya, Mariati coba.
Masa mengatur kesuburan atau menjarakkan kehamilan pada usia 20 sampai 30 tahun. Ya. Itu ciri-ciri kontrasepsi yang digunakan seperti efektivitas cukup tinggi, reversivitas tinggi, atau karena aseptor masih menginginkan kehamilan. Contoh kontrasepsinya AKDR atau IUD, implan, pil, suntik, dan kontrasepsi sederhana. Ya, betul ya adik-adik. Jadi kalau untuk menjarakkan biasanya itu keluarga atau pasangan suami istri biasanya menjarakkan kurang lebih 3 atau 4 tahun. Jadi digunakan kontrasepsi yang sesuai untuk menjarakkan kehamilan. Jadi dia sudah punya anak satu, kemudian dia untuk mau program anak kedua dia melakukan kontrasepsi dengan yang seperti yang dijelaskan sama mamanya. Oke, dari adik-adik sekalian ada yang bisa jelaskan yang poin ketiga, bagaimana caranya untuk mengakhiri kesuburan biasanya untuk pada usia di atas 35 tahun. Ada yang bisa jelaskan? Saya Bu. Oke, Puput. Pertama itu ada reversibilitas rendah, yang kedua ada efektivitas sangat tinggi yaitu karena tidak mempunyai anak lagi, dan yang ketiga itu dipakai jangka panjang. Contoh kontrasepsinya itu ada kontrasepsi mantap yang yaitu kontrasepsi vasektomi dan tubektomi. Yang kedua IUD, setelah itu implan dan suntik. Itu saja Bu. Ya, benar. Bagaimana teman-teman? Adik-adik? Betul Bu. Ya, jadi untuk mengakhiri kesuburan biasanya pada usia 35 tahun ke atas. Kenapa? Karena pada saat itu reproduksinya untuk hamil itu sudah beresiko untuk ibu maupun calon bayi. Jadi diharapkan dia menggunakan yang KB yang efektivitasnya itu tinggi supaya tidak terjadi kehamilan. Contohnya tadi ada vasektomi yang dilakukan pada suami, kemudian tubektomi pada istri. Dan juga kalau seandainya dia tidak siap untuk melakukan sterilisasi, ada pilihan menggunakan IUD atau AKDR maupun implan. Tapi kalau untuk pada usia 35 tahun ke atas biasanya dihindari penggunaan pil atau oral. Karena kenapa? Karena beberapa penyakit yang bisa menyebabkan kayak jantung, tekanan darah tinggi, jadi makanya itu dihindari yang mengandung hormonal. Jadi biasanya dia gunakan saja IUD yang non hormonal. Oke, kita lanjut pada materi pada hari ini yaitu jenis kontrasepsi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang metode sederhana tanpa alat dan metode sederhana dengan alat. Ya, ini dua materi ini pada pertemuan selanjutnya, ya? Ya Bu. Ada yang bisa jelaskan tentang kontrasepsi? Ada yang tahu kira-kira kontrasepsi apa yang kalian pernah dengar atau pernah lihat? Kontrasepsi, implan, IUD, pil, suntik. Ya, itu rata-rata yang hormonal, ya. Kalau yang alami, ada yang pernah dengar? Ada Bu. Ada Pak. Sistem kalender. Kalender, Ada eksplosif ya bisa. Oke, ya itu ya. Jadi dari definisi kontrasepsi ada dua kata dari kontra, yaitu Konsepsi dan konsepsi. Kontra itu yaitu dengan menolak. Kemudian konsepsi yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jadi kontrasepsi itu dilakukan agar dia tidak terjadinya proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Tujuannya agar tidak terjadi kehamilan. Yang pertama metode sederhana tanpa alat. Yang pertama yaitu metode kalender. Metode kalender itu bagaimana caranya dia bahasanya itu metode pantang. Jadi dia menghindari proses terjadinya dia tidak melakukan hubungan seksual pada masa-masa subur. Masa-masa subur. Ini bisa dilihat pada gambar di atas bagaimana caranya menentukan masa subur. Kita menentukan masa subur supaya kita bisa menggunakan metode kalender agar tidak terjadi kehamilan. Oke. Seperti yang kita tahu, ovulasi itu terjadi kurang lebih 14 hari sebelum haid yang akan datang. Kemudian sperma itu bisa hidup kurang lebih 72 jam atau 3 hari. Kemudian ovum itu dia hidup kurang lebih 24 jam setelah terjadinya ovulasi. Jadi bagaimana caranya supaya mencegah terjadinya konsepsi? Jadi kita menghindari koitus atau berhubungan seksual
3 hari sebelum ovulasi dan 24 jam sesudah ovulasi. Bisa lihat gambarnya, ini yang warna merah, ini kurang lebih masa menstruasi. Ya, Bu. Ya. Kemudian yang kuning ini masa subur. Jadi bisa dilihat dari kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari tidak boleh melakukan hubungan seksual. Karena kenapa? Karena Ini masa subur. ya, masa subur dan bisa Terjadi kehamilan. Kemudian terus metode kalender ini cocok dengan kondisi yang bagaimana? Kondisi perempuan yang siklus haidnya teratur. Jadi dia bisa tahu kapan masa terakhir dia haid, kapan dia bisa tahu masa subur atau masa ovulasi. Kemudian dia tidak bisa menggunakan kontrasepsi lain. Ada beberapa orang dengan riwayat penyakit kayak yang saya sebutkan tadi, ada yang punya tekanan darah tinggi, migrain dan sebagainya, dia menghindari kontrasepsi dengan hormonal. Jadi salah satunya dengan pantang berkala atau metode kalender, salah satu yang digunakan untuk orang-orang dengan penyakit tersebut, riwayat penyakit tersebut. Oke, yang kedua dengan metode suhu basah. Metode suhu basah ini, jadi kita setiap bangun tidur, jangan langsung melakukan bangun tidur, jangan langsung melakukan aktivitas. Jadi kita siapkan di samping kita kertas, pulpen, dan termometer. Jadi setiap bangun tidur, jangan dulu bangun minum air atau jangan dulu ke toilet. Jadi bangun tidur langsung kalian ukur suhu tubuh setelah bangun. Jadi dicatat, contoh tanggal 1 berapa suhu tubuh kalian, tanggal 2 berapa. Jadi saat ada terjadi peningkatan suhu tubuh, biasanya dicatat di 3 hari tersebut tidak boleh melakukan hubungan seksual. Karena salah satu tandanya ovulasi itu adanya kenaikan suhu tubuh. Bisa dilihat pada grafik di sini. Ini jadi bisa dilihat kalau ada peningkatan suhu tubuh, berarti itu menandakan bahwa terjadinya ovulasi. Ya, jadi bisa dihindari. Jadi tidak boleh melakukan hubungan seksual di saat seperti itu. Oke? Ya, Bu. Yang ketiga, metode Lender cervix. Jadi selain kita menggunakan tadi metode kalender, kemudian metode suhu basah atau suhu tubuh, salah satunya juga yaitu dengan metode Lender cervix. Tadi biasanya kita combine. Jadi kalau kita sudah rasa, oh berapa hari ini saya suhu tubuhnya agak meningkat. Jadi bisa dilihat adanya pengeluaran Lender cervix yang berbeda ya dari yang seperti biasa. Dia lebih kental, kemudian dia tidak putus. Itu salah satu tanda-tanda terjadinya ovulasi. Berarti tidak boleh berhubungan Seksual. Oke, yang keempat, coitus interruptus atau Serangan putus. Ini KB alami yang digunakan. Bagaimana caranya? Dia setelah terjadi ejakulasi, itu sang suami atau pria dia mencabut penisnya dari vagina istrinya. Kenapa? Supaya tidak terjadinya tumpahan sperma ke dalam vagina, agar tidak terjadi kehamilan. Oke, yang kelima, metode amenorrhea Laktasi. Sudah pernah dengar? Pernah, Bu. Nah, jadi ini dilakukan pada ibu yang sedang menyusui. Jadi bagaimana caranya dia kontrasepsi ini pada ibu yang dikatakan ini yang ASI secara eksklusif. Jadi tanpa bayinya itu tidak minum susu formula, dia tidak minum air putih, dia tidak minum tidak ada tambahan makanan. Dikatakan dia efektif sampai 6 bulan. Karena kenapa? Setelah 6 bulan bayinya sudah MPASI. Jadi dia pasti dia caranya untuk menyusui sudah berbeda sebelum dia usia 6 bulan. Ini cara kerjanya bagaimana? Setelah bayi dia menyusui, hormon prolaktinnya itu dia meningkat. Adanya peningkatan hormon prolaktin, dia menekan estrogen dan LH. Makanya dia tidak terjadi Ovulasi. Itu salah satu cara dengan metode amenorrhea Laktasi. Indikasi dan kontraindikasi. Untuk metode amenorrhea laktasi ini tidak boleh dilakukan pada ibu yang sudah mendapat haid. Jadi harus diperhatikan karena jangan sampai bisa terjadi kehamilan. Kemudian ibu yang tidak menyusui secara eksklusif. Jadi harus eksklusif, dikatakan eksklusif berarti bayinya tidak boleh mengkonsumsi yang lain selain ASI. Bayinya berumur lebih dari 6 bulan.
bekerja atau terpisah dari bayi lebih dari 6 jam. Jadi syaratnya untuk metode aminorelatasi dia harus kurang lebih 2-3 jam bayinya harus menyusui sama ibunya agar dia bekerja dengan baik dengan efektif. Ini metode aminorelatasi. Ada yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, Rukia. apakah KB alami atau dengan cara sederhana efektif digunakan untuk mencegah kehamilan? Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari temannya. Jadi itu efektif kurang lebih 70-80%. Jadi kalau dikatakan untuk keberhasilannya itu lebih besar tuh pada kontrasepsi yang hormonal, ya. Jadi memang dia tidak sampai 100%, dia hanya kurang lebih 70%. Oke, ada lagi yang bertanya? Kita lanjut ya. Oke, materi yang kedua, metode sederhana dengan alat. Metode barier, ada kondom, ada diafragma, dan ada Spermisida. Yang pertama kondom. Kondom itu dia terbuat dari latex. Dia modelnya itu kayak kantong kecil, bagaimana dia untuk menampung sperma agar tidak terlibat di dalam vagina. Dia salah satu yang di antara semua kontrasepsi, ya kondom ini salah satunya yang paling dia bisa mencegah terjadinya penyakit menular seksual, ya. Jadi kalau seandainya dia ada berhubungan seksual dengan orang yang punya HIV atau dengan punya penyakit seksual yang lain, kondom ini bisa mencegah terjadinya transmisi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Di antara semua kontrasepsi hanya kondom ini yang bisa melindungi dari penyakit infeksi menular seksual. Dia manfaatnya kontrasepsi ini tidak mengganggu ASI. Karena kenapa? Karena dia tidak mengandung hormon. Jadi dia hanya menggunakan alat. Kemudian tidak mengganggu kesehatan karena tidak juga menggunakan hormon yang bisa menyebabkan salah satu terjadinya tekanan darah tinggi dan sebagainya. Kemudian harganya murah dan tidak perlu resep dokter. Bisa di apotek terdekat. Kemudian secara non kontrasepsi dia memberikan dorongan suami untuk berkali. Tidak semua dibebankan kepada perempuan. Jadi perempuan yang sudah hamil, perempuan yang melahirkan, yang menyusui, berat lagi kalau dengan perempuan yang melakukan pencegahan kehamilan atau dengan ber-KB, ya. Kemudian mencegah infeksi menular Seksual. Ini bisa dilihat cara penggunaannya untuk kondom. Jadi dipegang di paling ujung, kemudian nanti digulung, nanti setelah terjadi tumpahan sperma diikat. Jadi jangan dibuang di sembarang tempat. Ini bisa dilihat ini pada kondom wanita. Kalau kondom pria kan sudah sering dilihat ya. Ya. Kalau kondom wanita dia kurang lebih bentuknya seperti ini. Bisa dilihat cara pakainya dia di ujung vagina. Dia berbentuk bulat, terbuat juga dari latex sama dengan pada kondom pria. Dia dimasukkan ke dalam vagina sebelum dia melakukan hubungan seksual. Dia hanya boleh digunakan, contoh perempuan wanitanya menggunakan kondom wanita. Jadi tidak boleh si pasangan menggunakan juga kondom pria. Jadi harus salah satunya, tidak boleh menggunakan dua-duanya. Ini cara masuknya, dia ukurannya kan agak besar, jadi bisa dijepit terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam vagina, baru dibantu didorong pakai jari. Ini juga manfaatnya dia tidak mengganggu ASTI, tidak mengganggu kesehatan sama dengan yang tadi kondom pria. Karena kenapa? Karena dia hanya tidak terbuat atau tidak mengandung hormon. Efek sampingnya infeksi saluran uretra, reaksi alergi diafragma atau spermisida, biasanya digabung menggunakan spermisida. Kemudian bisa terjadi nyeri tekan karena dimasukkan dia agak ke dalam organ vagina ya. Kemudian timbul cairan vagina yang berbau jika dibiarkan lebih dari 24 jam. Kemudian yang ketiga yaitu spermisida. Spermisida ini dia digunakan untuk bahan kimia yang digunakan untuk mematikan atau menonaktifkan sperma. Bisa dilihat ya gambarnya. Jadi kalau sebelum dia berhubungan seksual, jadi spermisida itu ada beberapa macam. Ada yang mengandung aerosol kayak busa, kemudian ada yang mengandung tablet, ada yang bentuknya suppositoria atau krim. Jadi dimasukkan ke dalam vagina,
sebelum 10 menit atau 15 menit sebelum berhubungan seksual. Baru dia digunakan, bisa dilihat dia itu memperlambat atau memecahkan sperma. Jadi kalau spermanya tidak utuh, apa yang terjadi? Tidak terjadi kehamilan. Karena kenapa? Karena spermanya tidak lengkap. Ada beberapa jenis, ada yang bentuknya busa dan sebagainya ya. Oke, demikian untuk materi kontrasepsi atau metode dengan sederhana dengan alat. Apakah dari adik-adik ada yang mau bertanya? Saya Bu. Bagaimana jika setelah melakukan hubungan seksual dan ternyata kondom yang digunakan itu dalam keadaan bocor? Ya, bagus sekali ya dari pertanyaan dari temannya. Jadi kalau dia setelah berhubungan seksual dia baru sadar ternyata terjadi kebocoran atau kerusakan pada kondomnya, sementara dia saat itu sedang masa ovulasi atau masa Subur. sementara dia menghindari atau tidak menginginkan terjadinya Kehamilan. Jadi ada beberapa cara, salah satunya dia bisa mengkonsumsi postinol atau pil KB gawat darurat. Jadi KB gawat darurat itu bisa dikonsumsi sebelum 72 jam setelah dia berhubungan seksual. Jadi dikonsumsi agar tidak terjadi Kehamilan. Oke, hari ini kita kuis ya. Bisa dibaca pertanyaannya. Ada yang mau mencoba jawab? Saya Bu. Ya, jadi apa jenis kontrasepsi yang sesuai pada kasus di atas? Jawabannya Bu A. Metode amenore laktasi. Ya, bagaimana teman-teman adik-adik yang lain? Betul. Ya, jadi yang digunakan yaitu metode amenore. Laktasi. Karena kenapa? Kalau implan itu kemudian seperti dikombinasi dan dikombinasi dia mengandung hormon yang menyebabkan tidak terjadi produksi ASI yang tidak baik, yang tidak bagus. Jadi pada ibu menyusui dia dihindari pada penggunaan kontrasepsi yang menggunakan hormon. Ya? Oke, demikian materi pada hari ini. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa simpulkan? Saya Bu. Ya. Kesimpulannya yang pertama, metode sederhana tanpa alat, yaitu metode skalender, senggama terputus, suhu basal, dan juga pelindung serviks. Yang kedua, sederhana dengan alat, Ya. ada kondom pria, kondom wanita, dan juga spermisida. Ya, spermisida. Bagaimana yang lain? Sudah paham? Paham, Bu. Ya, oke. Jadi pertemuan di depan, pertemuan ke-11, kita akan melanjutkan metode kontrasepsi modern hormonal dan metode kontrasepsi mantap atau sterilisasi. Jadi ada beberapa tugas yang akan saya periksa pada pertemuan selanjutnya. Nanti dicatat ya. Ya, Bu. Tugasnya minggu depan yaitu kalian mereview jurnal terkait metode sederhana yang telah saya sampaikan tadi dan metode Dengan alat. Oke, demikian untuk materi pada hari ini. Saya harap adik-adik bisa membaca kembali atau mereview kembali materi yang telah saya berikan pada hari ini ya. Nanti tugasnya dikerjakan ya. Ya, Bu. Demikian untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.